Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Denera Nabila, Ustalina Fardila Firjananda, Murtalali Berkat Santoso, dari kelas 11 IPA 2. Kami akan menjelaskan cara mengerjakan tugas atau ujian praktek TIK. Ujian praktek tengah semester tepatnya. Nah, kita mulai saja ke soal. Tapi sebelum ke soal ini, kita akan melihat keterangannya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa hasil ujian praktik disimpan dalam satu folder dengan diberi nama sebagai berikut. Nama lengkap, kelas. Dikumpulkan melalui media berikut ini. Medianya yaitu YouTube, Dropbox, blog, online file sharing seperti Foursquare dan lain-lain, email dan lain-lain. Kerjakan soal kandungan berikut. Nah, ini adalah bantuan atau bukan bantuan, disebutnya keterangan. Keterangan untuk yang akan membantu kita untuk mengerjakan soal. Oke. Nah, kita langsung mulai saja melakukan soalnya, mengerjakan soalnya. Pertama, tunjangan anak. Tunjangan anak itu 150.000 per anak. Gaji pokok, gaji. Oke, tunjangan anak itu 150.000 per anak. Kalau misalnya anaknya ada 2, berarti 150.000 kali 2 sama dengan 150.000 dikalikannya bukan dikali 2 seperti ini, tetapi dikalikan sel yang berisikan jumlah anaknya. Karena nanti jika kita mendrag ke bawah, yang bawahnya akan mengikuti sel yang di kirinya. Jadi dikalinya kalau misalnya kita mendrag ke bawahnya berarti nanti 150.000 kali 3. Kalau misalnya kita kali 2, maka semuanya akan 300.000. Makanya kita lakukannya jangan dikali 2, dikali sel yang sebelah kirinya. Berarti sama dengan 150.000 dikali bentar. Baru kita drag. Coba kita drag sekarang dan inilah hasilnya. 150.000 kali 3 per 50 kali 5 750 dan benar. Selanjutnya benar. Oke. Selanjutnya pokok atau gaji pokok. Gaji pokok ini menurut keterangan jelaskan bahwa jika golongan 1, maka gaji pokok adalah 100.000. Golongan 2 150.000, golongan 3 175.000. Maaf. Golongan 1 sejuta, golongan 2 1.500.000, golongan 3 1.750.000, golongan 4 2 juta, golongan 4A 2.500.000. Jadi pengerjaan gaji pokok ini rumusnya yaitu kita harus menggunakan if, dan if-nya itu tergantung pada golongan. Nah, pengisian golongan itu tidak ditetapkan harus apa-apanya, kita hanya mengisi sendiri. Jadi kita langsung kerjakan isi saja sendiri. 1, 2, ini isi 4, 4A 3, 2, 1, 1. Oke, seperti ini. Nah, sekarang sudah terdapat golongannya. Maka kita langsung saja mengerjakan pengisian if-nya. Sama dengan if dalam kurung logical text-nya. Logical text-nya yaitu jika golongan ini sama dengan 1, maka jika benar gaji pokoknya akan keluar 1 juta. Jika salah, maka kita melanjutkan ke golongan berikutnya. Jika H5 sama dengan sel H5 sama dengan 2, maka gaji pokoknya adalah 1.500.000. Jika salah maka ke if selanjutnya. Jika yang ini nggak perlu pakai sama dengan lagi karena sama dengannya kita hanya butuh satu aja di paling awal untuk mengawali rumus. Jadi kita langsung saja if H5 sama dengan 3.
Jika benar maka gajinya ada 1.550.000. 1.750.000. Ya benar. Jika H5 adalah 4, maka gajinya adalah 2 juta. Maka jika bukan semuanya, berarti jika 4A, maka gajinya ada 2.500.000. Nah, tutup kurung sesuai dengan jumlah if yang kita gunakan. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4. 4 if, berarti kita menggunakan 4 tutup kurung. 1, 2, 3, 4. Oke, benar sekali. Dan kita langsung drag saja. Karena harga ini tergantung dengan sel yang di sini. Berarti harga yang ini tergantung pada sel yang ini, dan seterusnya. Berarti jadi kan sesuai kan 4 juta. Kalau misalnya golongan 4 berarti 2 juta. Kalau misalnya 4A 2.500.000. 3 1.750.000. Selesai, berhasil kan? Langsung kita masuk ke hutang. Nah, hutang itu sama saja dengan kurungan, tidak ditentukan berapa-berapanya, tetapi kita hanya menentukan sendiri. Oke, kita langsung saja isi. Misalnya dia punya hutang 200.000, 300.000, 350.000. Ini 300.000, 400.000, 300.000, 500.000, 200.000, 500.000, dan 100.000. Oke, hutang sudah terisikan, dan selanjutnya adalah gaji. Kita lihat keterangan. Gaji itu hasil dari gaji pokok tambah tunjangan anak dikurangi hutang. Jadi kita langsung saja masukkan ke rumus. Berarti tunjangan anak ini dikurangi gaji pokok. Ditambah gaji pokok dikurang hutang. Apakah benar? 1 juta. Oke, benar. 1 juta ditambah 300. Nah, langsung kita saja drag. Dan benar. Inilah gajinya. Dan masih ada yang perlu dikerjakan lagi, total gaji total. Kalau di Excel, total itu kita menggunakan rumus sum. Sum. Di sini kita langsung di sini ada keterangan number 1, number 2. Jadi itu maksudnya dari sel 1, sel 2, sel 2. Jadi dijumlahkan setiap selnya. Nah, agar kita tidak capek menghitung satu-satu, maksudnya menuliskan selnya satu-satu. Jadi kita langsung saja mengambil range dari awal sampai akhirnya saja. Dan kurung tutup, enter. Seginilah jumlah dari semua gaji yang dapatkan. Jumlahnya ini, total gaji semuanya. Gaji terendah, kita menggunakan dalam Excel itu rumus min. Min itu di sini jelaskan return the smallest number in a set of value, ignores logical values and text. Jadi itu mengambil nilai terendah dari range atau nilai keseluruhan yang kita ambil. Jadi misalnya kita ambil range ini dan kita coba kita cek apakah benar 950.000 yang paling rendah, dan ternyata benar. Ini dia. Kita lanjut saja ke gaji tertinggi. Kita di sini menggunakan rumus max. Kita lihat biasanya return the largest. Tadi kan yang min itu kan the smallest. Ini tuh the largest, berarti yang nilai terbesar dari seluruh range yang kita ambil. Kita ambil range-nya, kita tutup dan enter. Apakah benar? Dan benar. Gaji 150.000. Nilai yang paling besar. Dan selanjutnya gaji rata-rata. Gaji rata-rata itu dari keseluruhan ini kita ambil rata-ratanya. Average, kita menggunakan rumus average. Average itu artinya rata-rata. Jadi kita tinggal ambil range-nya dan kita.
Dan inilah sebelum itu kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Ini dia hasil pengerjaannya. Oh, tapi ada yang ketinggalan satu, yaitu cara menentukan rupiah. Di sini kan pada saat saya menuliskan langsung ada rupiahnya. Ini tuh caranya tuh kita klik kanan, format cell. Nah, di format cell ini kita pilih number, currency, dan kita langsung kita pilih mata uang yang kita ingin masukkan. Misalnya tadi kan kita Rp kan, berarti kita pilih Indonesia. Dan decimal places-nya terserah. Kalau misalnya saya tidak menggunakan decimal places, jadi tidak ada 0 di belakangnya. Jadi kalau misalnya ada 0, jadi kayak gini. Jadi tapi saya tidak menggunakannya, jadi kita langsung pencet oke saja, dan ini dia. Sama seperti itu. Oke. Nah, selesailah pengerjaannya. Kita langsung keterangan dari sini, kita harus mengirim ke YouTube, Dropbox, blog, online file sharing, dan email. Oke. Sekian dari kami, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.